Ibu Bapak sekalian, terima kasih buat kesempatan bisa belajar bersama pagi dan siang ini. Kalau seandainya saya katakan kepada Bapak Ibu, cara terbaik untuk kita bisa ke Singapura adalah dengan naik Garuda. Setuju nggak? Kalau saya ditanya, saya belum tahu karena tidak dijelaskan berangkatnya dari mana. Kalau berangkatnya dari Johor Bahru, ya naik bis lebih enak. Iya kan, Johor Bahru, Singapura tinggal naik bis sampai. Max De Pree, seorang penulis, dia mengatakan tugas pertama seorang pemimpin itu mendefinisikan realitas. The first task of a leader is to define reality. Ya. Kita tahu kemana kita pergi. Saya berkunjung ke banyak kantor sinode selama 2 tahun terakhir. Banyak berbicara dalam interview dengan banyak pimpinan organisasi. Hampir semua punya visi yang hebat-hebat. Tahun 2045, 2047, 2030. Visi itu bagus, tapi tidak banyak gunanya kalau kita tidak tahu kita ada di mana. Betul? Kalau sebuah organisasi, sebuah gereja berkata, tahun lalu saya invest 11 M untuk misi. Strategis apa tidak? Bagus apa tidak? Bagus. Strategis apa tidak? Kita tidak tahu karena kita tidak punya datanya tahun lalu kita di mana. Seorang hamba Tuhan mengatakan definisi tugas kepemimpinan adalah membawa orang-orang dari poin A ke poin B. Kalau kita tidak tahu poin A-nya di mana, bagaimana kita ngatur strategi? Nah, problem dari sebagian besar gereja di Indonesia, kita tidak punya data. Kita nebak-nebak data. Ya. Jadi akibatnya semua strategi, semua investment, semua budget planning yang kita buat, tidak bisa disebut strategis karena kita tidak tahu mulainya dari mana. Kita tidak bisa bilang jalan terbaik ke Singapura naik Garuda karena kita tidak tahu berangkatnya dari mana. Itu awal berdirinya Bilangan Research Center karena pemikiran seperti itu. Nah, kalau kita sudah keluar uang 11 M, 20 M untuk pelayanan, tapi tidak tahu apakah yang saya keluarkan ini strategis atau tidak, efektif apa tidak, buat pemimpin-pemimpin yang penuh integritas, ini mengganggu hati. Betul? Kita keluarkan uang banyak, tapi kita tidak tahu apakah ini penggunaan yang terbaik. Apakah ini jalan terbaik menuju B? Itu yang mendasari kenapa 2 tahun lalu Bilangan Research Center didirikan. Menolong para pemimpin. Ya. Tugas pemimpin yang paling utama adalah mengambil keputusan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk gerejanya, untuk organisasinya. Nah, kalau keputusannya tidak didasarkan pada data, lebih banyak kelirunya daripada benarnya. Untuk itu Bilangan Research Center mencoba menyediakan data-data supaya apa? Supaya para pemimpin, para gembala sidang, pemimpin sinode, pemimpin sekolah bisa mengambil keputusan dengan benar. Ada datanya. Ya, tidak mereka-reka, tapi ada datanya. Nah, siang ini ada beberapa yang dimintakan oleh saya. Jadi ada 3 rangkaian slide yang saya ingin bagikan pada Bapak Ibu sekalian. Rangkaian yang pertama, saya diminta menyampaikan tentang pertumbuhan gereja di Indonesia. Selama kita mengadakan penelitian selama 10 tahun terakhir. Ya. Waktu saya
2 tahun yang lalu saya memutuskan kembali ke Jakarta setelah 10 tahun tinggal di Amerika. Waktu saya di luar negeri, banyak orang berkata gereja Indonesia itu bertumbuh. Ada di YouTube itu videonya, gerejanya bertumbuh. Waktu saya kembali ke sini, saya coba interview banyak ketua sinode, mereka bilang, tapi gereja saya di desa A ini tutup. Di gereja B anggotanya berkurang. Sinode kami turun ini jumlahnya. Yang benar yang mana? Satu orang bilang bertumbuh, satu orang bilang berkurang. Tapi dua-duanya tidak punya data. Dua-duanya hanya mengandalkan cerita yang dia dengar dari orang lain. Nah kalau kita mengambil keputusan berdasarkan cerita orang, bisa celaka. Itu sebabnya perlu ada data ini. Nah, selama 2 tahun ini kita sudah mengadakan 4 kali penelitian nasional. Penelitian yang pertama saya akan bagikan nanti dalam slide yang kedua tentang spiritualitas generasi muda. Kenapa kita meneliti generasi muda di Indonesia? Kita adakan penelitian ini, ada 4.000 anak muda umur 15 sampai 25 tahun di 44 kota di Indonesia kita survei semua. Landasannya apa? Karena di Amerika, riset dari Barna mengatakan anak-anak yang dulunya rajin sekolah minggu, remajanya di gereja, 70% diantaranya meninggalkan gereja di usia 18 tahun di Amerika. Di Korea lebih parah lagi. Tahun 80-an dulu Korea revival besar sekali. Orang mau belajar pertumbuhan gereja ke Korea. Hari ini 75% gerejanya tidak punya sekolah minggu. Tinggal 3% kaum mudanya datang gereja. Dalam kurun waktu 20 tahun. Bisa terjadi di Korea. Waktu kita dengar riset di Korea, riset di Amerika, kita pikir kita mau lihat Indonesia seperti apa. Itu sebabnya riset yang pertama soal spiritualitas generasi muda. Kondisi kita bagaimana hari ini. Penelitian yang kedua, kita ingin melihat selama 10 tahun terakhir, 2006-2016, apakah gereja ini bertumbuh atau berkurang atau tetap? Dan kondisi apa yang mempengaruhi pertumbuhannya atau pengurangannya. Kalau ini kita bisa tangkap penyebabnya, kita bisa buat strategi yang baik untuk penginjilan ke depan, pemuritan dan segala macam. Penelitiannya yang kedua ini sedang ditulis bukunya. Yang pertama tadi sudah diterbitkan bukunya, sudah cetakan yang kedua. Kalau sudah Bapak Ibu ingin memiliki buku itu nanti di luar dijual bukunya, ya. Menurut saya itu buku sangat kaya sekali. Hasil penelitian yang pertama itu, saya peneliti tapi saya juga kagum lihat hasil yang dikeluarkan oleh penelitian itu. Ya. Penelitian kedua soal pertumbuhan gereja saya akan bagikan lewat slide sebentar, slide pertama. Ya. Kemudian penelitian ketiga tidak akan kita terbitkan tentang kekristenan dan nasionalisme. Kita adakan waktu pemilihan presiden kemarin. Ya. Menarik sekali datanya. Ya, background sekolah bisa menentukan pilihannya siapa. Bisa menentukan bagaimana engage dengan Facebook, dengan Instagram dalam menolak radikalisme dan segala macam. Sangat konsisten. Jadi orang-orang dari penelitian yang ketiga saya akan singgung sedikit. Dari penelitian yang ketiga 2.400 orang kita survei di Indonesia. Orang-orang yang dulunya sekolah negeri, ya SD, SMP, SMA sekolah negeri, ternyata lebih, ini orang Kristen semua ya, ternyata lebih menerapkan imannya secara nasionalismenya lebih tinggi dibanding mereka yang sekolah Kristen. Nah ini konsisten dengan data yang saya mau sampaikan di slide kedua nanti, anak-anak remaja pemuda kita yang di sekolah negeri punya kerohanian yang lebih baik dibanding yang sekolah Kristen. Kenapa itu bisa terjadi kita mau lihat nanti. Ya. Penelitian yang keempat baru jalan bulan kemarin ini tentang amanat agung. Ini juga dipicu oleh penelitian di Amerika, dikatakan bahwa orang Kristen di Amerika, ya, 51%
belum pernah dengar sama sekali tentang Amanat Agung. Ditanya ada sekian ribu pendeta di Amerika, apakah gerejamu mengerjakan pemuritan dengan baik? Hanya 1% pendeta yang mengatakan iya. Lah kita mau lihat di Indonesia seperti apa. Ya. Berapa banyak orang Kristen, jadi di Amerika, dari negara Kristen yang paling kuat selama ini, hanya 20% orang Kristen di Amerika terlibat dalam pemuritan. Ya, Amanat Agung mengatakan muridkanlah semua orang. Perintah Tuhan, semua orang muridkan. Di Amerika hanya 1/5 yang taat perintah Tuhan. Artinya 4 dari 5 orang Kristen di Amerika tidak taat perintah Tuhan. Nah kita mau lihat Indonesia seperti apa. Ketaatan kita pada Amanat Agung seperti apa. Penelitian itu nanti akan diseminarkan, sudah selesai datanya, sekitar 6.000 respondens, ya. Ada 150 gereja dari 51 denominasi ikut penelitian ini. Ada GPI juga, saya lupa yang di mana. Ya. Tanggal 30 Oktober nanti ada seminar di Central Park untuk menyajikan datanya. Sangat menarik sekali. Oke, saya akan mulai dengan slide yang pertama. Kalau ada pertanyaan ditulis dulu, nanti saya harap ada waktu untuk tanya jawab. Ini tentang pertumbuhan gereja 10 tahun terakhir. Ya. Dari tahun 2006 sampai tahun 2016. Saya bagi 3 kelompok umur, dewasa, remaja, pemuda, dan anak-anak. Yang dewasa, ya, jadi kita bagi dalam kelompok gereja yang bertumbuh dengan pesat, itu artinya yang pertumbuhannya setahun lebih dari 8%. Atau gereja yang ya oke lah, tidak berbahaya, tidak menurun, bertumbuh sedikit-sedikit, tapi tidak bertumbuh luar biasa. Dan yang ketiga, gereja yang tidak bertumbuh. Di kalangan jemaat dewasa, hampir 40% gereja di Indonesia tidak mengalami pertumbuhan. Ya, 40%. 44% bertumbuhnya oke saja. Ya, artinya tidak berkurang, tidak statis, bertumbuh, tapi tidak luar biasa pertumbuhannya. Hanya 17,4% gereja di Indonesia yang anggota dewasanya bertumbuh dengan pesat. 17,4%. Di kalangan kaum muda, gambarnya lebih bagus. Yang bertumbuh pesat 45%. Ya. Berita baiknya apa? Sekitar 60% bertumbuh. Berita kurang baiknya apa? Ada sekitar 40% yang menurun pelan-pelan, ya, ada yang drastis. Anak-anak ini berita baik kita. Anak-anak bertumbuh lebih bagus di Indonesia dibanding orang dewasa. Ya, itu kenapa kok kita batasi 8%? Jadi menurut ilmu pertumbuhan gereja yang sehat tidak harus dikatakan bertumbuh luar biasa. Sehat itu antara pertumbuhan 5 sampai 12% setahun. Jadi kita ambil tengahnya 8%. Pertumbuhan Indonesia penduduknya 1,3 setiap tahun. Jadi kalau pertumbuhannya di bawah 1,3, kita anggap dia tidak bertumbuh. Ya, cara ngitungnya seperti itu. Slide kedua. Bedanya kota dengan desa gimana? Ternyata pertumbuhan gereja yang bertumbuh pesat lebih banyak di kota daripada di desa. Lebih banyak yang tidak bertumbuh di desa daripada di kota. Bapak-bapak mungkin ingat tahun 70-an, tahun 80-an, banyak pertumbuhan kita di desa-desa. Nah, tapi 10 tahun terakhir kelihatannya lebih banyak yang di kota yang bertumbuh. Ya, kalau yang bertumbuhnya biasa-biasa, kota dan desa sama-sama, sekitar 44%. Yang ketiga, kalau dilihat jemaat yang size-nya, anggota jemaatnya kecil apa besar yang lebih bertumbuh. Ternyata yang pesat bertumbuhnya paling banyak itu gereja-gereja yang kecil-kecil. Jadi kalau kita hitung mungkin pertambahannya tidak banyak-banyak juga. Jadi gereja yang 1 sampai 50 anggotanya itu lebih dari 60% pertumbuhannya pesat. Tapi
walaupun pesat pertumbuhannya lebih dari 8%, mungkin jumlah orangnya tidak terlalu banyak karena gerejanya kecil-kecil semua. Jadi prosentasenya juga kecil. Ya. Mungkin di antara yang lebih dari 200, gerejanya besar-besar itu walaupun hanya 26-27%, tetapi jumlah orangnya lebih banyak dibanding yang gereja kecil. Ini untuk mengatakan bahwa kalau lihat slide ini saya bacanya, kita jangan terlalu seneng dulu. Ya. Karena walaupun ada pertumbuhan 60%, tapi pertumbuhan itu di gereja yang kecil-kecil. Yang di bawah 50 orang. Oke. Kita tanya, bertumbuhnya terutama karena apa? Gereja-gereja yang bertumbuh kita tanya. Ya. Gereja yang mengatakan, gereja saya bertumbuh, kita tanya, bertumbuhnya karena apa? Jadi penelitian ini menginterview sekitar 4.395 pendeta. Ya. Dari seluruh Indonesia. Dikatakan di situ, di kota 46% atau hampir separuh mereka mengatakan gereja kami bertumbuh karena pindahan dari gereja lain. Oke. Jadi hampir separuh, 46% pendeta di kota mengatakan kami bertumbuh terutama, bukan hanya itu, tapi yang terutama karena pindahan dari gereja lain. Nomor 2, penyebab pertumbuhan adalah biologis. Ya. Di kota 20%, tapi di daerah desa 26%. Yang ketiga, pindah agama karena perkawinan. Jadi misalnya suaminya Kristen, istrinya agamanya lain, ikut suaminya. Itu ada sekitar 8% di kota, 15% di desa. Perhatikan penginjilan. Pendeta yang mengatakan gereja kami bertumbuh terutama karena penginjilan, di kota hanya 2,3%, di desa 1,2%. Ya, jadi waktu kami melihat data ini pertama kali agak syok juga. Tapi setelah kita seminarkan di banyak tempat, ya memang kenyataannya pertumbuhan, apalagi kota-kota besar seperti Jakarta dan segala macam. Ya, pindah-pindah. Bahayanya apa? Bahayanya kalau ini menjadi norma bahwa pertumbuhan itu karena pemindahan jemaat, maka gereja tidak investasi untuk pekabaran Injil. Gereja akan investasi untuk beli karpet baru, beli AC baru, segala macam supaya bisa pindah ke sini jemaatnya orang lain. Ya, karena lebih nyaman. Terus kita tanya gereja-gereja yang berkurang anggotanya, menurun, tidak bertumbuh, penyebabnya apa? Konsisten mereka mengatakan anggota jemaat saya pindah ke rumputnya orang lain. Ya. Jadi ada 37% di kota, ada 35% di desa. Yang pertama pindah ke daerah lain. Ya. Paling banyak kehilangan jemaat karena pindah daerah lain itu dari Kalimantan. Pindah ke Jawa dan segala macam. Yang nomor 2 baru pindah gereja. Kalau di kota paling banyak pindah gereja, pindah ke gereja lain. Ya. Kemudian ada meninggal dunia dan segala macam. Lalu saya soroti di daerah mana, ya, jadi kita lihat kita bagi 7 daerah di Indonesia, yang penginjilannya paling menyokong untuk pertumbuhan gereja. Ternyata Nusa Tenggara, Bali dan Nusa Tenggara merupakan wilayah di mana pertumbuhan gerejanya paling banyak karena penginjilan atau pertobatan. Ya. Tahun 70, 80 dulu ya, atau akhir 60-an, kalau di data seperti ini mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur akan jadi paling banyak orang-orang masuk gereja dari agama lain dan segala macam. Tapi sekarang di 10 tahun terakhir Bali dan Nusa Tenggara. Ya. Nomor 2 baru Kalimantan. Lalu saya lihat berapa banyak gereja di Nusa Tenggara yang betul-betul bertumbuh karena penginjilan. 37%. Itu luar biasa. Coba bandingkan dengan Jabodetabek. Hanya 9% yang betul-betul bertumbuhnya karena
faktor utamanya. Ya. Sedangkan di Nusa Tenggara ada 37% gereja mengatakan faktor utama pertumbuhan kami karena PI, pekabaran Injil. 16% Kalimantan, Sulawesi paling kecil 5%. Kita tanya juga kepada mereka dalam 10 tahun terakhir, pernah merintis jemaat baru apa tidak? Ya, karena dalam penelitian ini kita bisa tarik kesimpulan antara jemaat yang merintis dengan bertumbuh itu korelasinya tinggi sekali. Ternyata hampir separuh dari gereja-gereja ini tidak pernah merintis jemaat baru selama 10 tahun terakhir. 45,5% tidak pernah merintis jemaat baru. Coba kita lihat yang paling tinggi prosentase merintisnya di mana? Nusa Tenggara lagi, Bali dan Nusa Tenggara. Ya, ada 67% yang merintis jemaat baru di Nusa Tenggara, paling tinggi dibanding kota-kota lain, ya, daerah-daerah lain. Kemudian data yang slide terakhir soal pertumbuhan gereja, saya lihat dari jumlah baptisan tiap tahun. Dari gereja-gereja ini ternyata sebagian besar, 60%, ya, mereka cuma baptiskan 1, 2, 3 orang selama 10 tahun terakhir. Ini sangat cocok dengan data kita tadi, bahwa sebagian besar gereja yang bertumbuh itu gereja yang kecil-kecil, yang bertumbuh pesat. Sehingga secara total, ini datanya beda dengan penelitian saya lebih dulu di tahun 2000. Di tahun 2000, ya, itu gambarnya beda sama sekali. Pertumbuhan gereja waktu itu luar biasa. Di Korea, ya, kejadiannya kalau kita tahu tahun 70, 80 itu pertumbuhan luar biasa besar. Tahun 95 mereka mencapai klimaksnya, terus datar, terus turun. Nah, kita di persimpangan jalan menurut saya di Indonesia ini. Masih bertumbuh, masih, tapi ada 40% gereja yang tidak bertumbuh. Jadi yang hati-hati. Memang 60 bertumbuh, tapi yang 60 bertumbuh itu hanya sekitar 17 yang bertumbuhnya betul-betul. Yang lain bertumbuh biasa saja. Nah, kalau kita tidak waspada dengan keadaan ini, ya, maka makin lama kita bisa juga mengalami seperti Korea. Jangan sampai terjadi. Menurut saya kita masih bisa membelokkan arah ini. Ya. Yang pentingnya tentu kita lihat dari spiritualitas generasi muda. Jadi kesimpulan saya apa soal penelitian ini? Saya akan pindah ke slide berikutnya. Nomor 1, dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan gereja pindah yang dulunya tahun 80-an ke daerah dusun desa pindah ke kota. Satu itu. Dan ini juga terjadi di Tiongkok. Di Tiongkok tahun 80-an ada revival besar di desa-desa. Kemudian mereka urbanisasi ke kota, muncul gereja-gereja di kota. Ya. Jadi 10 tahun terakhir saya lihat pindah dari desa ke kota. Yang kedua, 10 tahun terakhir pertumbuhannya atau pertambahan anggota jemaat itu dulu di gereja-gereja yang di kalangan non-Kristen. Tapi 10 tahun terakhir pertumbuhannya lebih banyak di daerah-daerah yang Kristiani, mayoritas. Ya, seperti di NTT dan segala macam itu. Penyebabnya apa? Apakah karena radikalisme, apakah karena apa? Perlu diselidiki lebih jauh. Yang ketiga, saya rasa kita mulai melihat ada pergeseran ya di tahun 80-an di mana pertambahan banyak di kalangan dewasa, sekarang di akhir-akhir ini pertambahan jiwa paling banyak di kalangan anak-anak. Jadi ada pergeseran-pergeseran dalam 10 tahun terakhir yang kita perlu mengantisipasinya. Oke. Saya stop di situ
Saya akan pindah sekarang ke slide yang kedua. Jadi penelitian yang kedua tentang anak muda, generasi muda. Ya. Tadi saya sudah ceritakan kenapa kita neliti, karena di banyak negara lain seperti Amerika, di Eropa, di Korea, kalau gereja mau menurun, biasanya yang kelihatan menurun kaum mudanya dulu. Ya. Begitu kita lihat kaum mudanya menurun, sebentar lagi pasti statistiknya menurun semua gerejanya. Itu sebabnya kita meneliti ini. Jadi yang kita teliti anak umur 15 sampai 25 tahun, pakai stratified random sampling, ya, di 42 kota, jumlah respondennya ada 4.095. Kita tidak ke gereja-gereja, ini diadakan di sekolah-sekolah Kristen, sekolah negeri, sekolah swasta yang lain. Ya, jadi tidak di gereja, tapi yang diteliti semua anak muda Kristen semua. Oke, itu datanya di kota mana saja dan jumlahnya berapa saja. Pria dan wanita berimbang, ya. Wanitanya 54, prianya 45. 86% usianya usia SMA. Pendidikannya 40% dari SMA Kristen, SMA negeri 25% dan seterusnya seperti itu. Kita tanya, kalau tiap bulan rata-rata berapa kali ke gereja? 63% mengatakan tiap minggu, 26% mengatakan 2-3 kali dalam sebulan. Terus kita tanya yang dua kelompok ini, alasannya rajin ke gereja itu apa? Alasannya apa? Kenapa kok tiap minggu ke gereja? Jawaban paling banyak, karena saya mengasihi Tuhan Yesus, 33%. Nomor 2, karena saya butuh makanan rohani. Yang menarik di sini, jawaban nomor 3 dikatakan, saya senang dengan kegiatan ibadah kaum muda dan remaja, hanya 11%. Jadi 11% dari 3.000 orang ini mengatakan, saya ke gereja, ke kebaktian kaum muda karena ibadah itu acaranya berguna buat saya. Acaranya relevan, ada gunanya dan relevan. Saya suka, hanya 11%. Ini bisa jadi good news, bisa jadi bad news. Good newsnya apa? Program kaum muda saudara mau jelek mau bagus, orang datang terus. Jeleknya apa? Orang juga gampang meninggalkan gereja karena tidak ada passionnya untuk datang ke ibadah. Tidak ada gunanya ibadah karena tidak ada relevansinya untuk kebutuhannya dia. Hanya 11% mengatakan saya senang dengan acara kaum muda. 5,4% karena saya punya teman-teman sahabat di gereja. Nah, untuk remaja, pemuda, sahabat atau teman itu penting sekali. Kita ada program namanya Unleash untuk kaum remaja. Kita adakan di Bali waktu itu. Anak-anak remaja ini punya proyek, dia boleh milih proyek, bikin proposal. Terus dia bilang, kebaktian remaja kami 2 tahun terakhir turun terus. Dari gereja GBI, turun terus. Terus mereka selidiki, bikin penelitian, di mana anak-anak ini. Ternyata sebagian ikut kebaktian umum. Enggak ninggalkan gereja, tapi enggak mau kebaktian remaja, ikut kebaktian umum. Terus di interview yang di kebaktian umum. Kenapa kok enggak mau ke remaja? Karena teman-temannya di kebaktian umum semua. Ya, buat remaja, buat pemuda, sahabat itu segala-galanya. Tapi sayangnya data kita mengatakan hanya 5,4% datang gereja karena punya sahabat di gereja. Dalam penelitian yang sama dikatakan hanya dari 4.000 orang ini, hanya 11% yang punya teman baik di gereja. Hanya 11%. Buat saya itu potensi bahaya. Ya. Mungkin Pak Dirjen nyinggung itu beberapa kali juga karena potensinya bahaya buat kaum muda kita kalau teman-temannya tidak di gereja. Ya. Yang menarik berikutnya, saya merasa diterima dan dihargai. Hanya 4%. Hanya 4%, ya. Orang itu pada dasarnya punya 2 kebutuhan penting. 1, kebutuhan untuk dikasihi. 2, kebutuhan untuk dihargai.
Ini anak-anak muda datang gereja, hanya 4,1% yang mengatakan saya merasa diterima dan dihargai di gereja. Ya, itu alasan utama saya ke gereja. Nah, kita tanya tadi datanya ya, berapa persen kalau kita lihat per daerah yang rajin ke gereja, ya, yang 4 kali, yang 3 kali. Kita lihat bahwa Jabodetabek paling rendah di antara kaum muda yang ke gereja dengan rajin dibanding wilayah-wilayah lain. Terus kita tanya di antara mereka ini, siapa di antara responden yang dulunya aktif di gereja, sekolah minggu, remaja, tapi sekarang tidak ke gereja lagi. Ada sekitar 9% mengatakan, dulu saya aktif, sekarang tidak lagi. Terus kita tanya, umur berapa kamu terakhir ke gereja, rutin ke gereja? Sudah lihat di Sumatera, ya, yang meninggalkan gereja sebelum usia 15 tahun, itu 73%. Dari yang meninggalkan gereja, yang responden yang meninggalkan gereja, untuk daerah Sumatera, yang meninggalkan sebelum usia 15 tahun, 72,9%. Di Jabodetabek lebih parah, 85,6%. Di Jawa 64%, di Sulawesi 85%. Artinya apa? Artinya anak-anak usia SMP itu kritikal sekali. Ya. Kalau mereka tidak dimuridkan dengan baik, tidak dilibatkan dalam pelayanan, belum masuk SMA udah hilang. 72,9% yang hilang sebelum masuk SMA di Sumatera. Ya. 85% di Jakarta, di Jabodetabek, dan seterusnya. Kita tanya ke mereka, sebabnya apa mereka tidak ke gereja lagi? Penyebabnya apa? Coba perhatikan, di Sumatera, penyebab utamanya kesibukan sekolah. Nanti kalau dicek lagi, yang paling banyak sekolah Kristen. Waktu kita presentasikan pertama di Jakarta, banyak ketua yayasan sekolah Kristen datang. Jadi saya katakan, jadi sekolah Kristen mengejar kualitas akademis. Ya sekolah Kristen kita hebat-hebat akademisnya. Di Indonesia ini, ya penabur segala macam itu hebat-hebat, top. Tapi at what cost? Dengan harga apa kita bayar itu? Anak-anak muda tidak punya kesempatan ke gereja lagi. Ya. Jadi sekolah Kristen punya peran membawa anak-anak muda yang tadinya aktif di gereja jadi tidak aktif karena kesibukan sekolah. Sekarang ini kita punya program remaja, Unleash namanya, program kepemimpinan dan pemuritan. Sulit sekali karena kesibukan sekolah begitu menuntut anak-anak di Jabodetabek, di Surabaya, di mana-mana. Ya. Nomor 1 Sumatera sekolah. Nomor 2 programnya tidak menarik. Ya, 20%. Nomor 3 perhatikan tidak punya teman di gereja. Itu penyebabnya mereka tidak ke gereja lagi. Ya, untuk Sumatera. Yang lain-lain Jabodetabek juga sama kesibukan sekolah. Ya. Terus kita tanya mereka ini, menurut kamu teman-temanmu yang meninggalkan gereja, itu penyebabnya apa? Saya perhatikan 50% lebih di semua wilayah mengatakan programnya tidak ada gunanya, tidak menarik. 50% di seluruh Indonesia mengatakan teman-teman saya tidak rajin di gereja karena programnya tidak menarik. Ya. Nomor 2, karena tidak dilibatkan dalam pelayanan. Nah, tadi saya sebut penelitiannya Barna di Amerika, 70% anak muda di Amerika meninggalkan gereja. Salah satu penyebabnya karena mereka tidak dilibatkan dalam pelayanan. Oke. Jadi di Amerika, dikatakan datanya dulunya, tahun 90-an, 85% orang Kristen Amerika selama 100 tahun terakhir, itu bertobat sebelum usia 15 tahun. Tapi kemudian waktu umur 18 tahun, 70% diantaranya meninggalkan gereja. Jadi banyak masuk, banyak juga keluarnya. Ya.
Kita kayaknya juga hampir mengalami seperti itu. 72% tadi meninggalkan sebelum masuk SMA. Ya. Jadi yang kedua faktornya adalah tidak dilibatkan. Kita anggap mereka masih kecil. Ya. Saya 16 tahun melayani di lembaga namanya Compassion International. Saya mimpin operasionalnya di seluruh Asia. Ya, sekarang ini Compassion punya 2 juta anak lebih. Di Indonesia mungkin ada 160.000 anak disponsori Compassion. Kebanyakan anak-anak yang meninggalkan program Compassion umurnya juga umur 12, 11, 13 tahun. Penyebabnya apa? Karena gereja memperlakukan mereka seperti anak SD. Tidak dilibatkan dalam pelayanan, hanya suruh duduk dan mendengar saja. Ya. Akibatnya 10% tiap tahun hilang dari program kita, anak-anak remaja semua di Indonesia. Tapi juga di negara lain juga. Kita tanya apakah mereka sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus. 86% mengatakan iya, sudah. Padahal tadi kita lihat hanya 60% yang rajin ke gereja, tapi 86% sudah terima Tuhan Yesus. Artinya ada 20% lebih yang sudah lahir baru tapi tidak di gereja. Ya. Kita tanya kapan mereka lahir baru, pertama kali kenal Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus. 50% diantaranya sebelum usia 15 tahun. Ya. 35 waktu 4-14 tahun, 15% masih kecil. Jadi dihitung sampai 14 tahun ada sekitar 50%. Ya. Kalau sampai SMA sekitar 80%. Ini yang menarik. Ini yang menurut saya berita bagusnya buat kita. Di Amerika, abad yang lalu, yang bertobat di bawah 15 tahun, 85%. Tahun 2004, Barna bikin penelitian tinggal 43%. Menurun yang bertobatnya kanak-kanak. Di Indonesia, riset di antara para pendeta, yang sekarang usianya antara 46 sampai 55, ya, kita tanya yang bertobat sebelum usia 15 tahun berapa? Ada 27%. 30 tahun yang lalu 27% yang bertobat sebelum 15 tahun. 10 tahun yang lalu 48%. Hari ini di Indonesia menurut riset ini yang bertobat sebelum usia 15 tahun ada 60% lebih. Trennya bagus. Semakin banyak pertobatan sejak dini semakin bagus. Barna kemarin menerbitkan buku baru, judulnya Connected Generation. Dalam penelitian yang terbaru ini, ditemukan bahwa orang-orang Kristen yang remajanya dulu waktu remaja di bawah 15 tahun aktif di gereja, ikut melayani, cenderung lebih bertahan dibanding mereka yang tidak aktif di gereja waktu remajanya. Ya, jadi ini berita baik buat Indonesia. Pertobatan makin turun umurnya, makin bagus. Ya. Ini contohnya bandingkan generasi sekarang dengan generasi 30 tahun yang lalu. Siapa yang paling penting yang menuntun kamu menerima Tuhan Yesus? Ya. Menginjil kamu siapa? 30 tahun yang lalu, hamba Tuhan, itu yang sebelah kanan, hamba Tuhan yang menobatkan anak-anak ini, 40%, 39,2%. Hari ini hanya 10%. Waktu saya sampaikan ini di Manado, beberapa hamba Tuhan protes. Apa enggak salah tuh datanya? Dulu kok bisa 40%, 30 tahun lalu, hari ini perannya pendeta hanya 10% menobatkan anak remaja. Anak-anak dan anak remaja. Lalu saya tanya ke pendeta ini, saya katakan, Ibu, kapan terakhir kali Ibu ikut kebaktian remaja? Dia enggak ingat kapan terakhir kali. Karena sudah lama sekali enggak pernah ikut kebaktian remaja. Bagaimana bisa berdampak buat remaja dan anak-anak kalau kita enggak pernah ikut bergabung dengan mereka? Ya. Tapi ada yang menarik. Generasi sekarang banyak yang menobatkan orang tuanya. 73% dibanding 46% 30 tahun yang lalu. Ya. Kita perlu tepuk tangan, boleh tepuk tangan untuk itu. Ya. Ini tren bagus.
karena mengembalikan tanggung jawab pemuritan ke keluarga. Ya. Saya rasa itu harus jadi prioritas gereja, di mana pemuritan harus terjadi awalnya di keluarga. Ya, kalau tidak akan repot kemudian hari. Kita tanya apakah mereka punya mentor. Ternyata punya mentor di gereja itu ada manfaatnya. Ya. Yang punya mentor 20 poin lebih bagus dalam bersaksi PI ke orang lain dibanding yang tidak punya mentor. Yang punya mentor bisa membimbing, konseling orang lain lebih bagus daripada yang tidak punya mentor. Jadi mentor penting di gereja. Tiap anak, pemuda, remaja perlu punya mentor karena dampak pelayanan akan lebih luas. Ya. Nah, seringkali jadi masalah adalah karena banyak gembala sidang, pendeta juga tidak punya mentor. Jadi akibatnya tidak bisa menerapkan itu kepada anak-anak remaja dan pemudanya. Penelitian ini menunjukkan bahwa mentor perannya besar sekali buat PI, perannya besar buat bersaksi, buat pemuritan. Saya teruskan sedikit lagi, lalu kita cross tabulasi. Ya. Kalau misalnya kita pilih semua aktivitas di gereja, investasi kita apa saja untuk kaum muda, kemudian kita lihat aspek-aspek spiritualitas apa saja yang ada. Ya. Saya cuma sebut 7 tapi ada 12 aspek spiritualitas, misalnya doa tiap hari, baca Alkitab tiap hari, ke gereja tiap minggu, mengasihi Tuhan, ke gereja karena mengasihi Tuhan dan segala macam. Ya. Jadi kita cross check antara apakah khotbah yang bagus mempengaruhi apa? Apakah punya teman-teman di sejati di gereja punya pengaruh buat aspek apa dalam spiritualitas? Apakah pemimpin gereja yang jadi teladan punya faktor apa dalam spiritualitas? Ya, jadi saya bandingkan yang kiri dengan yang kanan dengan analisa cross tabulasi. Ternyata orang yang rajin ke gereja, ya, faktor yang paling menentukan, kalau kita lihat dari 4 investasi gereja, apakah khotbah yang bagus, apakah punya sahabat di gereja, apakah pemimpin yang meneladani, apakah mentor, ternyata faktor paling besar adalah punya sahabat-sahabat di gereja. Banyak gereja invest di kota nih khususnya, invest ngabisin uang banyak untuk manggil pendeta-pendeta yang terkenal. Tapi riset ini mengatakan yang paling berpengaruh untuk anak muda rajin ke gereja, nomor 1 adalah sahabat-sahabatnya ada di gereja. Ya. Kemudian kita tanya untuk mereka yang pernah bersaksi, PI ke adiknya, ke temannya. Apakah itu faktor khotbah yang bagus? Apakah karena temannya, karena mentor, karena pemimpin yang meneladani? Kembali yang menjadi korelasi paling besar adalah karena punya komunitas dalam gereja. Sahabat-sahabatnya di situ punya pengaruh pada PI. Apakah dalam memuridkan orang lain? Sama. Tetap sama lagi, komunitas nilainya paling tinggi. Nah, salah satu faktor terpenting dalam spiritualitas kaum muda adalah orang yang punya tujuan hidup. Ya. Kita cek apakah anak muda yang punya tujuan hidup ini disebabkan karena khotbahnya yang bagus atau apa. Ya ada unsur-unsur itu, tapi yang paling tinggi korelasinya karena punya sahabat-sahabat di gereja. Orang yang mengatakan saya akrab dengan Tuhan, doa tiap hari. Faktor yang paling besar apa? Punya sahabat-sahabat di gereja. Komunitas. Buat anak muda, buat remaja, komunitas itu paling penting. Ya. Nah, kita tanya, apa pernah berpikir untuk bunuh diri? Artinya nggak punya harapan, hilang harapan. Kembali faktor yang paling berkorelasi, anak-anak muda yang tidak pernah berpikir bunuh diri, kalau dia punya sahabat-sahabat baik di gereja. Jadi buat saya ini seperti buka mata kita dari segala aspek. Ya. Mau dia kehidupan intimnya dengan Tuhan, mau baca Alkitabnya, mau rajin ke gerejanya, mau bersaksinya, mau pemuritannya,
faktor yang paling besar adalah kalau dia punya komunitas yang bagus di gereja. Ya. Khotbah ya penting, bukan tidak penting. Pemimpin meneladani penting. Mentor penting. Tapi yang paling penting kalau punya komunitas sahabat-sahabat di gereja. Ini slide saya terakhir yang untuk bagian kedua. Kita tanya, apakah pernah berpikir bunuh diri? Dari 4.095 anak muda Kristen Indonesia, hampir 15% mengatakan pernah berpikir untuk bunuh diri. 15% anak muda Kristen di Indonesia pernah berpikir mau bunuh diri. Itu kaget kita lihat datanya. Ya. Terus kalau kita lihat hanya yang SMA saja, secara nasional lebih tinggi datanya, 16%. Ya. Pernah berpikir untuk bunuh diri yang SMA. Terus kita lihat per daerah. Yang menarik saya lihatkan Jakarta dulu, Jabodetabek. Ya. Bandingkan anak-anak SMA yang di SMA Kristen dengan yang SMA lain. Yang SMA Kristen yang pernah berpikir mau bunuh diri 25,2%. Artinya kalau saudara punya anak remaja, pemuda Kristen, anak SMA di Jabodetabek, 1 di antara 4 anak remaja Kristen yang sekolah Kristen pernah berpikir mau bunuh diri. Dan datanya mengatakan lebih parah di sekolah Kristen daripada sekolah yang tidak Kristen. Kan heran. Terus yang bedakan orang mau sekolah Kristen apanya? Kalau kita ngirim anak ke sekolah Kristen kemudian 1 di antara 4-nya pernah berpikir mau bunuh diri. Ya. Nah kalau kita lihat Sumatera ini lebih masuk akal. Yang sekolah Kristen lebih kecil angkanya dibanding yang sekolah lain. Tapi Jabodetabek 25,2% yang sekolah Kristen pernah berpikir bunuh diri. Nah ini buat saya memprihatinkan sekali. Ya, dalam hidup ini aset yang paling besar, ini masalah rohani ini, adalah pengharapan. Hope itu aset paling besar. Orang bilang kita bisa saja tidak makan apa-apa dan tetap hidup walaupun tidak makan selama 40 hari. Yesus puasa 40 hari tidak makan bisa. Banyak orang pernah nyoba bisa, ya. Orang bisa hidup tanpa minum selama 4 hari. Ya. Setelah itu bisa rusak semua organnya. Ya. Tanpa air sama sekali 4 hari bisa full. Ya. Orang bisa hidup tanpa oksigen 4 menit. Jadi kalau saudara nyelam di air tanpa oksigen, umumnya kalau sehat ya bisa bertahan 4 menit. Tapi orang tidak bisa bertahan hidup lebih dari 4 detik tanpa pengharapan. Karena begitu kita tidak punya harapan, ya, yang membuat banyak orang mati di rumah sakit bukan penyakitnya, tapi orang tidak mau sembuh lagi, tidak ada pengharapannya lagi. Ya. Jadi pengharapan itu aset paling besar. Kalau mau mewarisi apa-apa ke anak-anak kita, wariskan pengharapan. Bahwa masa depan akan lebih baik. Ya. Jadi kalau lihat dari situ, data ini kayak tragedi. 25% kaum muda kita tidak pernah ngalami, tidak punya harapan sama sekali, walaupun kita kirim ke sekolah Kristen. Ya. Harus ada sesuatu yang perlu kita buat ya, terhadap generasi ini. Saya selesai dengan presentasi yang kedua. Saya tidak tahu apakah baiknya saya buka pertanyaan dulu atau saya selesaikan presentasi saya yang terakhir. Selesai aja? Oke, baik. Tinggal 1 lagi.
Yang terakhir ini sekedar merupakan kesimpulan ya, dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi. Oke, jadi dari penelitian ini kita analisa dan kita memberikan rekomendasi pada gereja, pada keluarga, pada sekolah. Karena setiap kali saya presentasikan hasil riset, orang tanya, kok yang disampaikan cuma persoalan semua, solusinya di mana? Jadi saya buat slide ini, ada solusinya. Ya. Jadi saya bandingkan tadi, ya, yang namanya orang punya spiritualitas yang sehat, tandanya apa? Tandanya dia punya pengharapan, punya mimpi, masa depan itu bisa lebih baik. Yang sebelah kanan itu, kita tanya, kita pisahkan anak remaja yang mengatakan, aku pengen membangun keluarga yang bahagia. Buat saya itu rohnya positif. Pengen bangun, dia lihat contoh, ya pengen punya keluarga yang bahagia. Yang kedua, punya iman. Aku yakin mimpiku akan tercapai. Jadi buat saya itu dua indikator kerohanian yang baik. Pengharapannya tinggi. Ya. Lalu saya tanya, faktor kerohanian apa yang punya korelasi terhadap dua motivasi hidup itu? Saya bandingkan ada 11 aspek kerohanian. Apakah orang yang doanya banyak bisa punya motivasi hidup seperti ini? Apakah yang baca Alkitab tiap hari? Apakah yang ke gereja tiap minggu? Apakah yang bersaksi? Apakah yang memuridkan? Ternyata yang paling punya korelasi adalah kalau remaja punya tujuan hidup yang jelas dalam Tuhan Yesus. Heran ya? Doa ya penting, baca Alkitab penting. Tapi yang punya korelasi kepada pengharapan, motivasi hidup yang positif, kalau orang punya tujuan hidup dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, mereka yang tidak punya pengharapan, yang pengen bunuh diri, yang pernah nyoba bunuh diri. Sudah tahu enggak, ada 4% anak Kristen ini yang pernah betul-betul nyoba bunuh diri. Bukan cuma berpikir, nyoba bunuh diri. Ada 10% yang pernah minggat dari rumahnya. Ini anak remaja Kristen, pemuda Kristen. Kita compare kita bandingkan dengan aspek kerohanian apa yang paling punya korelasi, kembali mereka yang punya tujuan hidup dalam Tuhan Yesus, yang paling bisa menangkal cobaan untuk minuman keras, drug, lari dari rumah, berontak, segala macam. Orang, anak muda yang punya tujuan hidup dalam Yesus, punya daya tahan iman yang lebih kuat. Nah, saya cek setelah penelitian ini, kurikulum sekolah minggu di mana yang ngajarkan supaya anak-anak punya tujuan hidup dalam Tuhan Yesus. Enggak ketemu. Kita ngajarkan banyak kepada anak-anak, tapi tidak ngajarkan dan menolong mereka untuk menemukan tujuan hidup dalam Tuhan Yesus. Ini yang saya sarankan gereja untuk melihat kurikulum sekolah minggunya. Ya. Nah terus saya tanya, gimana sih caranya remaja pemuda ini punya tujuan hidup dalam Tuhan Yesus? Apakah khotbah penting, apakah mentor? Semua ada perannya. Tapi yang paling besar perannya adalah karena saya punya teman-teman baik di gereja. Komunitas punya peran. Jadi temanku punya tujuan hidup yang jelas, dia ketularan punya tujuan hidup yang jelas. Ya. Kita bandingkan dengan mereka yang bersaksi, mereka yang bimbing orang lain, memuridkan orang lain. Kembali ini memperkuat data tadi, yang punya teman-teman baik di gereja itu yang punya korelasi. Ya, ini datanya, grafiknya saya katakan tadi bahwa punya teman-teman baik di gereja, sahabat komunitas itu menentukan efektivitas bersaksi, mengetahui tujuan hidup dalam Tuhan Yesus, ya, clear sekali datanya, merasakan persekutuan akrab. Jadi kalau orang yang ingin intim dengan Tuhan, ternyata faktor paling besar adalah punya teman-teman baik di gereja. Faktor nomor 2, kepemimpinan yang meneladani.
Jadi kalau jemaat lihat pemimpinnya di gereja, di kaum muda, sembahyang terus, dia akan ketularan juga punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, peneladanan penting. Berkaitan dengan bunuh diri, sekali lagi ada dua hal yang penting. Satu, punya komunitas ya, yang kuat di gereja, itu yang menangkal keinginan bunuh diri atau berpikir bunuh diri. Dan dua, peneladanan dalam gereja. Saya tidak mengatakan khotbah tidak penting, bukan itu maksudnya. Khotbah sangat penting dalam gereja. Tapi dibanding dengan komunitas, buat remaja lebih penting komunitasnya. Ya. Usulan saya, strateginya buat gereja apa? Satu, kita harus mulai menginspirasi, ya, membentuk komunitas di dalam kaum muda, kaum remaja kita. Ya. Jadi banyak strategi pelayanan kita itu kita dapat dari Eropa, dari Amerika, yang budayanya budaya individualistis, satu dengan satu. Padahal kalau kita lihat di Alkitab yang namanya pemuritan itu bukan satu dengan satu. Yesus dengan 12. Ya. Paulus, ada Silas, ada Timotius, ada Titus, komunitas. Selalu komunitas. Tapi kita cuma niru-niru orang barat satu dengan satu. Semua ibadah kita satu dengan satu hubungannya dengan Tuhan. Ya. Kita harus berusaha membangun komunitas. Kita inspirasi anak-anak muda, remaja di gereja supaya membangun kelompok-kelompok kecil di antara mereka sendiri. Ya. Suruh pergi ke McDonald, kelompok kecil sambil belajar Alkitab atau apa. Mengerjakan PR sama-sama. Ya. Nomor 2, tadi 50% lebih, ya, orang pemuda mengatakan programnya tidak menarik, tidak ada gunanya. Kebanyakan kesalahan, kebanyakan gereja yang saya lihat mitra-mitra Compassion, ya, mereka memperlakukan anak-anak SMP dengan SMA seperti anak SD. Suruh duduk, dengar cerita, pulang. Padahal otaknya anak SMP itu beda dengan otaknya anak SD. Anak SD itu otaknya berkembang kalau diisi informasi. Anak SMP otaknya berkembang kalau dia ngerjakan sesuatu sendiri. Jadi kalau kita punya program remaja, pemuda hanya cuma dikhotbahi tiap minggu, tunggu waktunya aja mereka akan pergi. Ya. Karena enggak bertumbuh. Coba bayangkan seperti ini. Alkitab kita mengatakan di Yohanes 4:34, Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ya. Banyak orang, teman-teman saya berpikir, kalau orang sudah datang gereja, ikut ibadah tiap hari Minggu, dengar firman, dia sudah makan. Saya bilang ayatnya di mana? Yesus bilang makanannya dia adalah melakukan. Dia juga beri perumpamaan kalau orang cuma dengar tidak melakukan itu seperti bangun bangunan di atas pasir. Banjir hilang bangunannya. Nah kalau ada anak, tadi dikatakan 50% data ini, remaja ini menerima Yesus sebelum usia 15 tahun. Anggap aja usia 10 tahun dia terima Yesus, atau 11 tahun. Ya. Kemudian dia ke gereja, sudah lahir baru ke gereja, tahun pertama tidak diizinkan untuk melayani, tidak boleh ikut terlibat dalam pelayanan, memuridkan orang lain, cuma duduk mendengarkan. Tahun pertama dia puasa, karena Yesus bilang makanannya melakukan kehendak Bapa, melakukan, memuridkan orang lain. Jadi dia umur 11 dia puasa, umur 12 dia tidak boleh pelayanan lagi, 2 tahun puasa. Umur 13 belum boleh pelayanan, 3 tahun cuma dengerin aja. Tidak heran umur 16 dia meninggalkan gereja. Karena sudah mati. Umur 18 kita percayai untuk mimpin cell group, sudah tidak ada rohnya lagi. Pengetahuannya ada, tapi rohnya nggak ada. Itu yang terjadi di Amerika. Ya. Pada saat mereka boleh punya hak untuk meninggalkan gereja, keluar semua dari gereja. Di Korea, agama terbesar sekarang itu apa? Bukan Kristen. Agama terbesar adalah tidak beragama. Non-religion. Ada 53%.
Mereka tidak mau terikat agama apapun, 53%. Kita ditanya oleh Gallup, peneliti Gallup ini tanya, dulunya kamu agamanya apa? 70% Kristen. Kapan kamu pindah? Antara 18 sampai 24 tahun. Kenapa? Ya karena selama remajanya tidak pernah makan. Jadi yang sesungguhnya membuat para remaja pemuda di Amerika meninggalkan gereja, bukan video game di luar sana. Saya pernah mengunjungi satu gereja di Skotlandia. Dulunya penuh kaum muda, sekarang tinggal satu. Saya tanya pendetanya, kok bisa habis gimana? Pendetanya bilang, itu soalnya di luar sana banyak video game, anak-anak kesana semua kalau Sabtu. Terus ada orang ngasih dia uang, dibelikan video game di gereja. Ya. Itu ruangan kasih video game semua. Balik enggak? Enggak. Tidak balik. Karena yang dibutuhkan anak muda itu bukan entertainment di gereja. Yang dibutuhkan adalah dia dilibatkan. Anak muda itu idealismenya tinggi sekali. Kita pernah muda. Kalau kita muda terima Yesus, rasanya tidak ada yang mustahil di dunia ini. Semua itu mungkin. Anak muda kita meninggalkan gereja bukan karena tidak ada entertainment di gereja, tapi karena tidak ada visi-visi besar yang untuknya mereka rela mati. Semua rasanya gampang semua. Banyak orang berpikir, dulu saya susah, anak saya sekarang tidak boleh susah. Ngawur, itu keliru. Karena lewat susah itulah kita bertumbuh. Ya. Jadi sekarang kita kasih semua yang enak pada kaum muda kita. Habis mereka. Anak muda kita tidak butuh entertainment yang berlebihan. Mereka butuh tantangan dalam hidup ini. Dilibatkan dalam pelayanan. Visi saya ingin lihat setiap orang umur 11 tahun ke atas harus memuridkan orang lain. Saya ingin lihat itu. Ya. Itu perintah Tuhan Yesus, itu keinginan Tuhan Yesus. Yang berikutnya, empowerment. Kadang-kadang sulit mempercayai anak remaja. Tapi justru itu yang mereka butuhkan. Ya. Kalau kita, wah anak ini masih kayak begini, kayak begitu, tidak bisa dipercaya. Makin tidak dipercaya, makin tidak bisa dipercaya. Ya. Kita harus berani mempercayai mereka. Strategi kepemimpinan. Nah, saya tidak setuju dengan istilah regenerasi. Tidak setuju. Ya. Tiap generasi itu punya kelebihan masing-masing. Orang-orang yang umur 60-an ke atas punya pengalaman, punya hikmat. Orang yang umur 40-an, dia bisa punya energi untuk execute something. Ya, eksekutif. Orang yang 20-an biasanya berani ngambil resiko. Banyak idenya. Kalau saja di meja pengambilan keputusan perusahaan atau gereja atau yayasan, ada yang umur 20, ada yang umur 40, ada yang umur 60, betapa kayanya kerajaan surga. Tapi kita ini orangnya ya, kita ini senangnya ngomong dengan orang-orang yang bahasanya sama. Betul? Nah, saya senang kumpul dengan orang yang seumur saya. Kalau sudah kumpul, ngomongnya apa? Kamu pakai obat kolesterol apa? Gula darahnya berapa? Segala macam. Bahasanya sama. Tapi itu celaka. Karena kalau semua yang mimpin ini umurnya sama semua. Ya, umur 60-an semua, kita tidak ada keberanian untuk nerobos hal-hal baru. Kalau yang mimpin umur 20-an semua, capek semua. Ide baru muncul tiap hari. Ya. Jadi harus dirubah strukturnya supaya ada generasi yang beda-beda. Amin. Tiap kali ada seminar leadership, saya mendengar keluhan. Sekarang saya juga konsultan beberapa gereja-gereja besar. Ada keluhan gereja pendeta yang senior merasa dia didorong-dorong untuk pensiun. Yang kaum muda konseling sama saya, dia bilang kita tidak diberi space untuk memimpin. Saya adakan seminar ini tidak cuma Indonesia, di seluruh Asia. Problemnya sama yang muda merasa tidak dapat space, yang tua merasa didorong-dorong untuk pensiun. Ya. Kenapa tidak sama-sama mimpin?
Ini model kerajaan surga ya sama-sama, semua generasi perlu duduk sama-sama. Ya. Prioritas di dalam Mazmur 127 ayat 4 dikatakan, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, children in the prime of their youth. In the prime of their youth artinya untuk orang-orang Israel, orang Yahudi itu pada saat bar mitzvah, umur 12 tahun, 13 tahun, waktu diupacarakan. Ya. Jadi yang dimaksud di Mazmur 127, anak-anak seperti anak panah di tangan pahlawan, itu ada umur bracketnya, ada kelompok umurnya, yang sekitar 11 sampai 14 tahun tadi. Ya. Karena pada masa itulah mimpi-mimpi besar muncul. Ya. Ada pendeta di Amerika, dia bikin tiap tahun seminar kepemimpinan, dia interview puluhan pemimpin dunia, termasuk Powell, ya, termasuk Collins, Warren Buffett, semua pemimpin besar diinterview. Pertanyaannya adalah, pada umur berapa pertama kali kamu sadar kamu ini pemimpin? Saya lihat videonya itu, mungkin 30 interview dalam kurun waktu 10 tahun. Jawabannya antara umur 8 sampai 14 tahun. Jadi ada sesuatu yang penting di jendela itu. Alkitab juga mengatakan usia ini penting. Bukan asal semua anak-anak. Usia bar mitzvah, in the prime of their youth. Pada saat remaja ini, identitasnya terbentuk, itu investasi kepemimpinan yang paling baik. Stay engaged, jadi walaupun kita umurnya lanjut, jangan sampai kita tidak mengunjungi kebaktian remaja, sekolah minggu. Tadi saya senang Bapak cerita sudah berapa puluh tahun guru sekolah minggu. Jadi saya kagum sekali. Ya, 20 sekian tahun. Keluarga, ini slide saya terakhir. Jadi gini, kalau saudara mau merusak anak, ya, kalau mau merusak anak paling gampang menurut penelitian ini, anak-anak yang pengen bunuh diri, yang lari dari rumah, yang jatuh ke drug, punya kesamaan satu. Diperlakukan tidak adil di rumah. Pada dasarnya, khususnya pada saat usia 0 sampai 6 tahun, semua manusia perlu merasakan bahwa dia punya unconditional love, dikasihi tanpa syarat. Kalau ada anak yang harus berjuang, entah kerja keras, entah belajar, entah berias, supaya dikasihi sama dengan kakaknya, jiwanya sudah rusak. Penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang paling merusak, jadi paling merusak manusia adalah pada masa pembentukan kita di bawah 6 tahun. Kalau kita diperlakukan tidak adil di rumah, ya, kita tidak menerima kasih yang tanpa syarat. Kadang-kadang kita anggap normal, kita mengasihi anak kita yang lebih cantik daripada yang kurang cantik, yang lebih pinter daripada yang kurang pinter, yang lebih nurut daripada yang kurang nurut. Menurut Alkitab itu tidak normal. Ya, kita harus kasihi setiap anak kita unconditional love, tanpa syarat. Jadi nasihat yang paling penting menurut saya, selalu berlaku adil buat anak kita. Datanya jelas sekali, yang paling banyak ngerusak. Ya. Kalau anak-anak umur 0 sampai 6 tahun tidak menerima kasih yang tulus dari orang tuanya, kalau dia bertumbuh, umur 30 jadi pendeta, jadi pemimpin perusahaan, dia akan jadi pemimpin yang tidak secure, insecure leader. Pemimpin yang tidak secure itu racun organisasi. Semua orang potensi dipangkasi semua sama dia. Ya. Terus dia tanya, loh, ini orang lulusan ITB kok begini cara memimpinnya? Bukan salah ITB-nya. Salah waktu umur 0 sampai 6 tahun tadi loh. Tidak menerima kasih yang dari orang tua tadi. Ya. Jadi nasihat buat orang tua itu hal-hal yang mempengaruhi spiritualitas dalam keluarga, antara lain ternyata hubungan yang harmonis antara suami istri punya pengaruh pada kerohanian anak-anak. Ya. Orang tua yang menyediakan waktu lebih, ya, punya pengaruh dan itu semua aspeknya untuk keluarga. Slide saya terakhir,
saya tadi bilang ada 4 penelitian yang keempat soal amanat agung, tanggal 30 nanti akan diseminarkan di Central Park, di Saat Center. Ya. Nah, saudara diundang untuk hadir, itu nomor teleponnya Michelle, orangnya di luar sana kalau mau hadir. Kemudian saya dorong, bukan karena saya yang nulis, tapi menurut saya ini buku yang sangat-sangat berguna, bisa tahu cara nasihati keluarga bagaimana, sekolah Kristen bagaimana, dasarnya data riset ini. Ya, dijual di luar oleh Michelle, silahkan nanti kalau mau bisa beli di luar. Jadi itu saja dari saya. Baik, kita berikan aplaus sama Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Saya jadi teringat terhadap ada suatu teori yang mengatakan bahwa perihal tahu. Saya tahu tentang apa yang saya tahu. Saya tidak tahu tentang apa yang saya tahu. Saya tahu tentang apa yang tidak saya tahu. Dan saya tidak tahu tentang apa yang tidak saya tahu. Pada kesempatan ini kelihatannya Pak Bambang membuat kami menjadi kami tahu tentang apa yang kami tidak tahu. Lalu Pak Bambang beritahu seperti jendela Johari. Bapak membukakan pintu bagi kami untuk kami tahu tentang apa yang belum kami tahu sebelumnya. Supaya kami tahu untuk pengembangan dalam pelayanan ini. Puji Tuhan. Baik, kita ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap sab satu, setiap sab satu. Sab pertama, nggak ada sab pertama. Oh, sab kedua. Oke, tolong disebut nama dan dari mana. Ya, Bapak Bambang yang kami hormati, tadi dipaparkan di awal presentasi bahwa digambarkan di Amerika Serikat saat ini orang-orang muda 70% meninggalkan gereja. Di negara lain, di Korea 5% gereja tidak lagi menyelenggarakan sekolah minggu. Terhadap paparan yang disampaikan kondisi di Indonesia, tadi saya belum bisa menangkap satu kesimpulan, apakah kondisi dari hasil riset yang Bapak lakukan, kondisi saat ini di Indonesia mengarah kepada kondisi di Amerika ataupun di Korea. Karena saya lihat sajian di Indonesia pertumbuhan itu masih sangat baik. Walaupun saya masih ada pertanyaan karena tadi pertumbuhan tadi 10 tahun terakhir saya agak confused apakah angka pertumbuhan itu adalah tahun ini dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Karena kalau itu dibandingkan harusnya pertumbuhannya di atas 10% yang reguler atau normal. Menurut data BPS, penduduk Indonesia rata-rata bertumbuh 1,1 sampai dengan 1,3%. Kalau 10 tahun paling tidak dia sudah di atas 10%. Angka yang Bapak sajikan tadi kami belum melihat korelasi apakah pertumbuhan di sana akan berkorelasi juga dengan pertumbuhan populasi masyarakat Kristen di Indonesia. Terima kasih. Saya Pendeta James Naga dari Pangururan, Samosir, Sumatera Utara. Baik, kami telah dibekali dengan penelitian yang dilakukan oleh Bapak Urjianto tadi. Apapun ceritanya kalau memang kita tidak teliti, kita tidak tahu mengevaluasi bagaimana perkembangan dan pelayanan tingkat-tingkat jemaat. Memang panitia sengaja mungkin barangkali dinamika pertumbuhan gereja tentang kepada pemuda. Tapi saya secara pribadi menyoroti apa yang terjadi di Sumatera Utara tentang kaum bapak. Atau boleh dikatakan kalau di gereja pada umumnya di Sumatera Utara yang diisi
ibadah itu hanya kaum ibu. Mungkin barangkali menjadi PR ke depan penelitian Bapak, atau mungkin bisa nanti dijawab, syukur. Mengapa sampai demikian? Kalau di Jakarta mungkin karena bapaknya harus pasti membawa keluarganya ke gereja atau menyupiri. Barangkali bapak di Jakarta boleh dikatakan hampir sama kehadirannya dengan kaum bapak dengan kaum ibu. Tapi di Sumatera Utara itu, kalau ada 10 kaum ibu, hanya 1 laki-lakinya. Makanya semua diangkat menjadi gereja menjadi pengerja, menjadi sintua supaya mereka terpaksa datang ke gereja. Itu mungkin barangkali penelitian yang menjadi PR. Yang kedua, Pak, hampir beberapa pimpinan gereja saya tanya, yang terbanyak di gereja itu adalah janda daripada duda. Ada apa dengan sebenarnya yang terjadi? Alai melotor, kalau memang kita menjawab itu kehendak Tuhan ya, simpel saja kita memang kita berhentikan pembicaraan ini. Tetapi bisa juga diangkat kepada suatu penelitian, mengapa janda lebih banyak di gereja daripada duda? Mungkin ada hal yang kurang beres. Apakah pola makan atau apa? Perlu juga menjadi PR dalam penelitian Bapak Bambang. Sekian dan terima kasih. Baik Pak, baik. Pertanyaan nomor 2. Oke, nomor 3. Terima kasih Pak Bambang. Very interesting about your research. Kebetulan saya juga peneliti, tapi saya peneliti ekonomi. Satu hal yang mau sampaikan ke Bapak, tadi dari situ saya tertarik melihat bahwa the growth of the Christian in village, di daerah lebih, artinya dia secara pertumbuhan di sana lebih kecil dengan di kota. Karena mungkin tadi ada urban, ada perpindahan ya Pak. Kemudian tadi adalah yang banyak sekarang anak-anak muda tadi antara 15-18, Bapak tampilkan tadi dalam research-nya itu adalah mereka itu banyak kendala, artinya mereka kebanyakan almost 50% itu out of the box, artinya keluar dari gereja ingin karena sesuatu yang tidak didapatkan dalam gereja. Nah sekarang adalah, tadi Bapak memaparkan juga solusinya adalah perlu komunitas. Nah pertanyaan saya adalah, relevansi pertumbuhan gereja tadi karena mereka berpindah antar gereja, mungkin dari desa ke kota, atau karena ada hal-hal lain tadi, karena programnya tidak tertarik dalam remaja pemuda, dengan keluarnya banyak remaja pemuda dari gereja atau meninggalkan gereja, ini korelasinya dengan komunitas. Karena sekarang saya lihat remaja pemuda ini sangat banyak komunitasnya dengan era digital. Bukan karena komunitas gereja. Saya khawatir, how to manage the community, ini yang paling utama. Karena komunitas mereka, kalau tanya anak-anak remaja, kebetulan saya punya anak remaja juga. Mereka komunitasnya banyak sekali, tapi bagaimana mereka tidak terpengaruh oleh komunitas lain, mungkin komunitas gereja dia mungkin 1-2 ada, tapi non-religious community di luar sana mungkin dia akan lebih banyak. Dampak ini yang mungkin menjadi persoalan. Sebab kenapa? Begitu ada 1 member atau 2 member dari komunitas mereka Pak remaja yang membuat hoax atau katakanlah yang tadi yang hopeless, yang ingin bunuh diri, mereka membuat itu di sana. Dampaknya terhadap komunitas itu akan high impact Pak. Gimana cara atau strategi Bapak mencoba membuat supaya program untuk remaja ini bisa teratasi dengan komunitas dan juga tadi pertumbuhan gereja di desa dan di kota, sehingga pelayanan untuk kedepannya bisa kita grab Pak. Young men, young ladies, orang-orang muda ini untuk bisa bertumbuh dalam pelayanan. Kira-kira gitu Pak Bambang. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Saya kira langsung aja dulu Pak ya. Kan udah ada 3 pertanyaan, nanti akan berlanjut supaya jangan terlalu banyak dulu. Oke, silakan Pak Bambang. Bapak-bapak penanya, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama soal
pertumbuhan tadi ngitungnya bagaimana. Jadi yang dihitung walaupun itu dilihat dari jumlah sekarang dibanding yang lalu, kemudian dilihat prosentasenya, tapi terus kemudian kita pakai rumus untuk menghitung pertumbuhan per tahunnya. Ya, jadi kalau misalnya batasnya antara yang bertumbuh normal dengan yang bertumbuh pesat berapa sih pertumbuhannya? Itu 116%. Karena 116% itu sama dengan pertumbuhan 8% per tahun selama 10 tahun. Jadi itu sudah dihitung dengan hitungan seperti itu, ya, dengan rumus-rumus statistik seperti itu. Kemudian, apakah kondisi Indonesia sudah segawat Amerika atau Korea? Saya mengatakan tidak dan jangan sampai. Ya. Tapi kalau kita tidak berbuat apa-apa dengan data ini, dengan kondisi ini, bisa saja kita ke arah itu. Ya, dengan 25% di Jabodetabek anak SMA pernah berpikir bunuh diri, ya. Dengan 58% mereka yang meninggalkan gereja karena programnya tidak disukai. Dan juga untuk jawab pertanyaan Pak Tunggul juga, di data ini saya tidak sempat, apa yang saya sajikan ini mungkin hanya 3% dari kekayaan penelitian ini. Ya. Di penelitian ini juga ditemukan bahwa di antara 4.000 sekian responden, yang punya sahabat di gereja hanya 11%. Kalau persahabatan, komunitas di gereja itu penting buat kerohanian remaja, tapi kita cuma punya 11%, itu artinya kalau kita tidak berbuat apa-apa, akan makin suram masa depan kita di gereja. Jadi makanya rekomendasinya bagaimana kita bisa create community. Jadi jawaban saya untuk Pak Sihombing tadi, kita belum segawat Korea, separah Korea, atau segawat Amerika. Kita ngelihat Korea itu pada tahun 88 hanya punya 500 misionari. Tahun-tahun ini mereka punya 23.000 misionari. Negara pengirim misionari terbesar nomor 2 di dunia. Tapi bayarnya pakai apa? Bayarnya mereka kehilangan generasi berikutnya. Dan itu sudah terjadi juga di Eropa. Sudah terjadi di Amerika. Jadi kita orang bijak harus belajar dari sejarah. Revival terjadi, kemudian gereja menggebu-gebu soal misi, lupa generasi berikutnya. Di Eropa sama, di Amerika sama, di Korea sama. Jangan sampai kemudian terjadi di Indonesia. Jadi mungkin jawaban saya sampai di situ. Kita punya potensi tapi kita belum sampai di sana. Kalau di Amerika 70% umur 18 tahun meninggalkan gereja, di data kita ini mungkin saya perkirakan antara 8 sampai 15% yang meninggalkan gereja. Ya, pada usia-usia 18 tahun tadi. Jadi masih ada harapan besar. Yang kedua, saya mau singgung soal bonus demografi. Kita semua bangsa ini semua bicarakan soal bonus demografi. Artinya apa? Kita akan mengalami masa, puncaknya mungkin tahun 2028 nanti, di mana usia produktif kita di Indonesia ini lebih besar daripada bagian manapun dalam sejarah bangsa ini maupun dibandingkan negara-negara lain. Tapi kalau kita cuma ngitung kuantitas jumlah orang produktif tanpa ngitung kualitas orangnya, kerohanian orangnya, maka itu jadi omong kosong. Banyak orangnya tapi tidak banyak productionnya tahun 2028 nanti. Itu sebabnya penting sekali ya untuk kita mulai merhatikan anak-anak remaja kita sekarang ini. Kalau saya
Saya 16 tahun bekerja melayani di Compassion, saya bilang kalau saya nanti ninggalkan Compassion, saya mau fokus ke anak-anak usia 10 sampai 15 tahun. Karena 9 tahun lagi mereka ini adalah angkatan yang sangat produktif sekali, pemimpin-pemimpin yang akan jalan ke depan. Ya. Yang kedua, saya ke tempatnya yang nomor 3 dulu, Pak James dulu, Pak Tunggul dulu, ya. Soal kenapa memang betul sekarang anak-anak remaja kita ini, di penelitian ini juga ada penelitian soal sosial media. Yang menarik sekali perbedaan antara Jawa, Jabodetabek dengan Sumatera misalnya. Masyarakat dunia mulai pindah kaum mudanya dari Facebook ke Instagram misalnya. Line Instagram. Karena lebih cepat. Facebook terlalu lambat, pasif. Cuman di Sulawesi, di Sumatera, Facebook masih menjadi yang terkuat sosial medianya. Tapi di Jakarta, Jabodetabek, di Surabaya, di Bandung, Instagram lebih kuat. Ya. Yang lebih berat lagi dalam penelitian ini adalah jemaat-jemaat kita yang remaja pemuda itu lebih melek teknologi dibanding gereja. Jadi di banyak penelitian ini, di masyarakat banyak wifi, di gerejanya enggak ada. Digital menjadi masternya di kanal remaja, maka komunitas yang real itu menjadi sangat mahal harganya. Nah kalau gereja bisa menciptakan itu, pertemanan 2-3 orang itu powerful sekali. Kalau misalnya di dalam penelitian ini juga dikatakan ada 15% anak pemuda remaja kalau menghadapi masalah berat, enggak cerita ke siapa-siapa. Nah ini mungkin yang berpikir bunuh diri. Ya. Komunitas perlunya kalau ada masalah berat, ada yang dijak ngomong, diceritain orang tuanya, pendetanya, temannya. Ya. Paling banyak tentu teman-temannya sendiri. Jadi menurut saya walaupun kedepannya digital akan makin kencang, ya, tetapi tetap setiap orang perlu punya, saya bilang, your brother's keeper, your sister's keeper. Orang-orang yang kepadanya kita bisa cerita. Komunitas 3 orang, 4 orang dalam gereja itu penting. Ya, kalau saya ditanya orang, lalu kalau pilih satu rekomendasi buat gereja apa? Kalau saya gembalakan jemaat, saya punya uang, saya akan fokus untuk bangun komunitas di remaja-remaja. Ya. Karena ini sangat penting untuk bangun pemimpin masa depan. Pak James, pertanyaannya soal bagaimana dengan konteks di Sumatera Utara yang lebih banyak ibu-ibunya. Gitu ya tadi ya, betul ya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa, ya kalau sudah baca buku ini nanti, ternyata kaum perempuan, kaum wanita secara umum lebih spiritual daripada yang laki. Walaupun kalau kita lihat di ruangan ini lebih banyak orang lakinya yang mimpin, tetapi menurut penelitian ini anak muda umur 15-25 tahun kelihatan yang wanita lebih spiritual daripada yang laki. Ya. Jadi apakah itu ada kaitannya dengan Sumatera Utara? Saya tidak tahu. Ya. Jadi tapi menarik sekali kalau sudah lihat gereja terbesar dulu yang di Korea, gerejanya Choyonggi, ya. Itu dulu bertumbuh, pernah suatu saat tahun 80-an saya ke sana, mereka punya sekitar 23.000 sel group. Sel group itu dimulai oleh kaum wanita juga. Dimulainya kapan? Pas Choyonggi sakit keras di rumah sakit. Ya. Jadi baru-baru ini saya diminta tulis artikel tentang kepemimpinan. Saya nulis tentang bagaimana melahirkan seorang Musa. Musa itu pemimpin besar. Ya. Orang Kristen ngakui, orang Yahudi ngakui, orang Muslim ngakui Musa nabi besar. Ya. Mimpin orang perjalanan terjauh dari Mesir ke Israel membawa 2 juta orang. Pemimpin besar. Yang bisa bentuk Musa ini siapa? Ada 5 orang penting dalam hidupnya Musa, hidup awalnya. 5-5-nya perempuan.
Yang pertama, itu 2 bidan. Ya. 2 perempuan bidan yang berani ngambil resiko kehilangan pekerjaannya sebagai PNS di Mesir. Demi menyelamatkan bayi-bayi. Kalau dia mentingkan karirnya, ya golongan-golongannya itu, dia tidak selamatkan Musa. Jadi 2 bidan ini jasanya besar. Yang nomor 2 siapa? Yochebed, mamahnya. Berani menyembunyikan 3 bulan. Walaupun resiko. Ya. Yang ketiga siapa? Miriam. Yang keempat siapa? Putri Firaun. Ya, jadi orang-orang ini Musa yang membentuk Musa itu ibu-ibu juga. Jadi berbahagialah gereja-gereja di Sumatera Utara karena akan banyak Musa-Musa tampil di sana. Walaupun saya senang juga, lebih senang kalau bapak-bapaknya juga ikut. Saya kira itu ya. Selamat siang Pak. Nama saya Indra Pasaribu. Saya sudah perhatikan pemaparan Bapak dari awal hingga akhirnya. Lalu saya mengkaitkan dengan presentasi yang dibawakan oleh Bapak Dirjen Bimas Kristen kemarin. Bapak sudah menjelaskan hasil penelitian dan tren yang terjadi selama 10 tahun terakhir mengenai pertumbuhan jemaat, saya katakan, jemaat Kristen dan spiritual khusus untuk pemuda-pemudi dan remaja. Hasilnya sudah Bapak jelaskan dan indikator-indikatornya sudah Bapak jelaskan. Penelitian yang Bapak lakukan pun tadi secara tidak langsung Bapak jelaskan metode-metode yang Bapak lakukan. Baik kuantitatif, kualitatif atau survei. Tadi Bapak sering katakan koresponden. Artinya secara langsung Bapak dan tim sudah tahu kondisi yang diteliti. Skalanya skala nasional. Yang saya maksudkan, yang mau saya tanyakan Pak, ada 3 hal yang menjadi penyebab pertumbuhan gereja. 3 hal utama yang saya tangkap dan yang saya kaitkan dengan Bapak Dirjen kemarin. Yang pertama adalah migrasi jemaat dari gereja A ke gereja B. Kemudian ada biologis dan pekabaran Injil atau penginjilan. Persentase-persentase yang dihasilkan tadi pun Bapak sudah sebutkan angka-angka di sana. Lalu jikalau berkenan dikaitkan dengan SWOT analisis Pak, analisis SWOT, apa yang menjadi ancaman gereja, peluang gereja, kekuatan gereja secara lebih spesifik untuk dapat saya katakan kami dapat pahami dan kami dapat terapkan itu di dalam gereja secara khusus di dalam satu sinode, lalu turun ke dalam satu wilayah, lalu turun ke dalam satu sektor, dan lalu turun ke dalam lokal mengenai kondisi-kondisi yang Bapak tadi sampaikan. Strategi apa yang tepat, yang cocok untuk kami dapat lakukan? Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Pak Pendeta Sinaga. Silakan Pak. Baik, terima kasih buat Pak Bambang Pujianto. Ya, tadi saya sudah mengikuti pemaparan yang Bapak telah sampaikan. Ya, dari beberapa pemaparan itu tadi ada yang perlu sedikit nanti akan menjadi sesuatu yang akan Bapak utarakan lagi, apa nanti solusinya. Kita masuk ke poin saja. Poinnya tadi penyebab dinamika gereja tidak bertumbuh itu adalah di dalam pemuda atau remaja. Salah satu tadi bahagian penyebab pertama adalah karena kegiatan sekolah. Tadi sebelum-sebelumnya tadi Bapak sudah utarakan kalau sekolah di swasta dengan sekolah di negeri dalam skala nasional, pemahaman nasional dari negeri yang lebih unggul, lebih memahami. Itu yang pertama, kegiatan sekolah yang menghambat para remaja pemuda datang kepada gereja karena terlalu banyak kegiatan sekolah. Itu termasuk di Banten. Dalam salah satu jemaat kami, saya sudah pernah tanya, hampir beberapa tahun si remaja tidak datang ke gereja memang. Setelah saya tanya, orang tuanya berkata, Pak, si anak ini setiap minggu ada kegiatan di gereja. Di sekolah. Pertanyaan saya, bisakah Bapak sampaikan data ini
ke Dignas misalkan, sehingga disampaikan supaya mungkin karena di negeri ini akan menguntungkan pihak yang beragama sebelah. Tetapi kalau di pihak Kristen ini akan merugikan, sangat merugikan. Karena mereka sudah menginjak kelas 7, rata-rata tidak datang lagi ke gereja oleh karena sudah full waktunya minggu ke minggu di sekolah. Jadi sehingga walaupun saya salah berkata, saya katakan kepada Bapak itu, sudah cancel saja anak Bapak untuk tidak ada kegiatan di sekolah. Tetapi hasilnya si orang tua tidak berani mengutarakan itu kepada si anak. Dengan kata lain, si anak sampai 2 tahun berturut-turut tidak hadir di dalam gereja. Itu tadi penyebab yang pertama. Kalau penyebab yang ketiga, keempat itu mungkin masih bisa dibenahi gereja. Tadi disebut karena program tidak menarik. Itu tugas kami lah itu. Saling sharing antara para hamba Tuhan bagaimana supaya membuat program di remaja pemuda itu bisa mereka antusias, bisa mereka tertarik ke dalam gereja. Itu tugas kami dan mungkin bisa dibantu lagi oleh Bapak pembicara di sini. Dan selanjutnya tadi disebutkan tidak dilibatkan dalam pelayanan. Ini memang sangat-sangat riskan ini. Karena kenapa? Pelayanan kan tertentu jumlahnya. Kalau mereka katakanlah 30 orang. Untuk memanage ini kan agak sulit, misalkan kalau masih 10 ya masih bisa lah dilibatkan. Kau singer, kau ini dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah menyangkut jumlah banyak. Karena tadi dari penelitian Bapak itu, mereka tidak datang kepada gereja, salah satu bahagiannya mereka tidak dilibatkan di dalam kegiatan gereja itu sendiri. Katakanlah komunitasnya itu. Dan yang menyangkut, ini yang terakhir, yang menyangkut tadi pemaparan pertama, tadi Bapak bilang supaya datang kepada gereja para pemuda itu, dari penelitian Bapak tadi di urutan pertama adalah sahabat atau teman mereka yang membawa mereka kepada gereja. Lalu kenapa Bapak tidak meneliti? Ya maaf kalau ini salah ya, statement saya. Kenapa Bapak tidak meneliti keluarga? Karena firman Tuhan berkata, perkatakanlah berulang-ulang. Seandainya pun si anak, katakanlah masuk ke dalam kenakalan remaja, atau susah diatur, atau katakanlah pemberontak. Jikalau seandainya si orang tua memperkatakan berulang-ulang, termasuk hukum yang ke-10, perintah ke-5. Hei anak, hormatilah orang tuamu. Ini sedang saya bangun kepada jemaat. Kalau jemaat ada yang punya anak, tidak lagi didengar orang tuanya, koreksi diri orang tua. Itu yang saya katakan. Lalu pertanyaan saya, kenapa semua aspek-aspek tadi sudah di data Bapak dengan persentase-persentase, tetapi tidak disentuh, saya perhatikan faktor orang tua tidak ada presentasinya. Padahal secara firman, faktor utama saya perhatian, saya dapati di firman itu faktor orang tua lah yang akan bertanggung jawab penuh kepada kehadiran anak di dalam gereja. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joko Simanjuntak. Kebetulan saya adalah ketua pemuda di gereja saya. Jadi saya mau bertanya kepada Pak Bambang, memang saat ini masalah yang terbesar di lingkungan pemuda adalah masalah sosial media. Tapi itu tidak kalah menyibukkan juga, yaitu game online. Jadi di sini saat ini remaja sangat Mohon maaf, tentang apa tadi? game online. Jadi tidak hanya sosial media, tetapi game online juga. Nah, saat ini bahkan kalau kita adakan latihan atau di dalam komunitas kita sebagai pemuda juga, mereka tidak bisa lepas dari game online. Nah, kalau kita nasehatin, saat ini remaja dan pemuda sangat sulit membedakan mana kepedulian kita dan mana yang ikut campur dengan urusan pribadi. Nah, jadi yang saya mau tanyakan adalah kira-kira ada solusi apa dari Pak Bambang bagi kita untuk mengajak remaja dan pemuda semakin melek mata dengan kegiatan-kegiatan rohani atau pelayanan di gereja. Terima kasih. Pak Guru Sahat, Pak Pahan, jauh-jauh dari Siantar. Terima kasih Pak, saya kepada Bapak
Bambang Pujianto PSG. Saya mau kasih tahu sedikit Pak, saya ini di Pematang Siantar sebagai Departemen Pemuda. Dan juga saya adalah seorang pendiri Youth Revival Siantar. Dan pertama saya melakukan ibadah pelajar itu 3.000. Setiap hari Jumat 3.000. Dan saya mempelajari dan saya meneliti semua pemuda di situ. Dan saya paling unik mungkin saya katakan, saya kebetulan dikasih Bimas Kristen dari Pematang Siantar, bekas mahasiswa saya. Dan mahasiswa pengawas itu mahasiswa saya. Jadi saya memberi pengarahan kepada mereka untuk sekolah SMA khusus Pematang Siantar. Dari sebulan sekali kita bikin ibadah bersama seluruh. Jadi banyak sekolah itu Pak. Ya, jadi kami lakukan itu di hari Jumat. Nah hari Jumat minggu pertama mereka di gereja masing-masing. Dan itu yang melayani mahasiswa saya. Saya arahkan ke setiap sekolah-sekolah. Setiap hari Jumat. Dan ketemu Jumat terakhir minggu keempat mereka bergabung di dalam sebuah sekolah itu juga. Jadi seperti itu saya lakukan di Siantar. Dan kalau ini berhasil saya akan coba ke Samosir atau ke Kisaran dengan metode yang saya buat ini. Tapi ternyata Pak, kesibukan di sekolah katanya alasan, justru ini program dari sekolah. Bimas Kristen melalui kasih pengawas mengarahkan mereka. Dari jumlah 3.000, saya seleksi lagi untuk menjadi pengerja. Akhirnya mendapat untuk menjadi pelayan itu tersering menjadi 100. Dari 100 itu kita seleksi lagi untuk menjadi mentor-mentor. Jadi saya bikin tangga-tangganya Pak. Akhirnya kami buat semakin lama semakin berkurang. Jadi kesibukan juga kita bikin. Jadi kesibukan pertama ada misalnya kegiatan bukan hanya sekedar ibadah. Games kita buka. Artinya memang konsepnya betul-betul konsep pemuda. Ya, nah, saya tanya kenapa ini berkurang? Karena gereja lah, dilarang bapak lah, dilarang gini lah, itu Pak. Jadi bukan gereja sendiri sebenarnya, bukan kesibukan di sekolah. Itu justru program sekolah Pak. Dan puji Tuhan dari agama seberang untuk mengikuti kegiatan ini ada 10 sekarang Pak. Pemuda bercerita konseling seperti itu. Saya nggak tahu di mana persoalan. Saya berpikir seperti pesimis. Kita ini orang Indonesia ini kalau dibilang Kristen masih umur jagung Pak. Dibandingkan Eropa yang sudah ribuan tahun menjadi Kristen. Melakukan penelitian, melakukan KKR, melakukan seminar. Ya, saya pikir apakah seperti ini nanti arahnya ke sana. Karena mereka yang sudah ribuan tahun saja menjadi Kristen sudah lakukan banyak hal untuk mencegah hal-hal seperti ini. Saya bilang sekarang kami Pak hanya 50 orang. Terkait dengan pelayanan, saya mencoba mereka itu terlibat di dalam pelayanan. Akhirnya saya pikir mereka 20 orang sebagai tamborin, berganti-gantian. Tapi kalau bukan dia yang melayani, mereka tidak datang. Ya, kita bikin juga konseling. Saya di WA terus di konseling dari banyak orang. Saya kewalahan di situ juga. Dan teman saya juga membantu saya itu ada 5 orang dari dominasi gereja. Mereka juga melihat berkurang hatinya. Tetapi saya tetap bertahan. Saya lihat nggak tahu saya kemana arahnya ini. Jadi semua yang Bapak teliti ini telah saya lakukan Pak. Bahkan ada kegiatan lain di luar itu setelah ibadah kita bawa sumbang pergi ke panti asuhan, membersihkan lingkungan kantor polisi, lingkungan pemerintah. Jadi kita itu dari atas nama, nggak tahu saya yang penting atas nama Youth Revival Siantar. Dan sekarang semakin lama semakin berkurang. Jadi saya berpikir ini sudah saya lakukan semua. Diterlibatkan, mereka bertompak, bermain game, bersama-sama setelah ibadah, bikin kesibukan di sekolah, antar sekolah pindah. Dan saya selalu bilang, kalau media sosial bikin begini, saya enggak. Karena saya berpikir bukan media sosial membuat ini. Karena media sosial firman Tuhan itu kan untuk ribuan tahun dengan kondisi keadaan zaman begitu kan juga berkuasa gitu Pak. Saya tidak rasa takut dengan media sosial, cuman kita mengantisipasinya aja Pak. Bisa mempelajari itu. Saya yang Bapak lakukan itu telah kami lakukan. Dari 3.000, 1.000, sekarang tinggal 50 orang. Terima kasih Pak. Baik. Pertanyaannya Pak, jadi pertanyaannya adalah apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Apa yang sedang terjadi? Nah, itulah pertanyaan Pak Guru Pak Pahan tadi dan tadi Pak Bambang sudah dengar. Dan pertanyaan terakhir,
dari Bapak Pendeta Dr. Reza Guguk. Silakan Pak. Yang pertama-tama sangat sumir dibuat di sini mengenai metodologinya. Saya sih tidak bisa komentari. Contohnya ya di Medan yang ditanya hanya 120 orang. Kalau menyangkut Gereja Pentakosta Indonesia ini hasil penelitian ini nggak laku. Karena tingkat kehadiran remaja atau pemuda di kita itu bukan main tingginya. Hampir karena jemaat kita sedikit-sedikit. Ya 75, 100, 150. Jadi saya melihat apa yang Bapak paparkan untuk gereja ini yang namanya GP ini sebetulnya tidak laku Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan apa? Dengan seminarnya itu di mana yang tanggal 30 itu Pak? Di hotel itu tadi Pak. Saya ingin dengar, ya ingin dengar, karena saya sangat tertarik dengan kalimat terakhirnya tadi. Kalau kita kelompok kecil tadi tinggi dan bagaimana membuat mereka datang ya libatkan. Saya kira itu saja yang menjadi tugas kita. Dan tolong dikasih tahu itu bayar atau tidak itu? Karena saya tertarik untuk itu. Terima kasih. Saya minta waktu sedikit. Mungkin lebih mudah saya jawab yang terakhir dulu. Jadi seminar tanggal 30 itu diadakan di Saat Center di Central Park lantai 15 ya. Nanti di luar dengan Michelle ada brosurnya bisa diambil. Tiketnya harganya 250.000 termasuk makan siang dan snack. Ya. Apa yang dikerjakan oleh jadi dalam pengurus BRC itu ada 2 pengurusnya yang punya perusahaan penelitian dan dia yang memperkenalkan apa namanya branding every year segala macam. Kemudian perusahaan penelitian yang kedua di Surabaya yang dipimpin oleh Pak Krisnayana lebih banyak penelitian soal sosial politik yang banyak dipakai oleh KPK dan segala macam. Jadi semua proses penelitian kita ini melewati ujian-ujian akademik statistik karena mereka yang mengolah datanya. Dalam penelitian survei seperti ini, kalau saudara lihat di Kompas di mana-mana, umumnya respondennya 1.000 orang. Hitungan gampang, kalau 1.000 orang jadi responden, tingkat kesalahannya sekitar 3%. Ya. Jadi kalau kita mau lihat data ini, memang akan berbahaya kalau hanya menyimpulkan satu kota saja yang hanya 100 orang. Karena kalau 100 orang itu tingkat kekeliruannya bisa sampai 9%. Tapi kalau dilihat data secara nasional, ya, maka 4.000 itu jauh lebih daripada valid. Artinya kekeliruannya hanya mungkin 1,1%. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang terakhir tadi, metodologinya diuji secara statistik akademik teruji. Ya. Yang pertanyaan yang lain, yang pertama soal dari Pak Pasaribu tadi ya, Pak Indra Pasaribu. Jalan keluarnya gimana tadi soal SWOT gitu ya, jalan keluarnya aset kita apa sih? Kalau dari penelitian ini, saya cukup positif melihat bahwa ada tren pertobatan dini di orang-orang Kristen. Anak-anak yang bertobat makin meningkat trennya. Buat saya itu aset yang luar biasa. Kalau tidak dikelola dengan baik, sayang sekali. Ya, jadi strength-nya apa, kekuatan kita di mana? Karena ada pertobatan dini yang banyak dibanding Amerika, Korea, dan mana-mana. Tadi sudah lihat statistiknya, dari 4.000 orang ini 60% ya, 60% bertobat
sebelum usia 15 tahun. Jadi menurut saya itu aset yang harus kita pertimbangkan untuk mikir strategi ke depan. Berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang nomor 4 dengan yang pertama ini, saya ingin jabarkan begini. Waktu satu-satunya orang di dunia ini yang tahu kapan dia akan selesai hidupnya hanya Tuhan Yesus. Setelah dia bangkit, dia tahu dia punya 40 hari. Yesus sebagai pemimpin, dia punya visi merubah dunia ini. Lewat siapa? Lewat 11 orang ini. Waktunya kapan? Dia punya 40 hari. Mempersiapkan 11 orang untuk merubah dunia. Di Kisah Rasul pasal 1, diringkaskan oleh Dr. Lukas, 3 hal yang Yesus buat selama 40 hari itu. Yang pertama dikatakan, dia berbicara tentang kerajaan Allah selama 40 hari. Jadi kalau seminar 40 hari, topiknya hari pertama kerajaan Allah, hari kelima kerajaan Allah, hari ke-40 kerajaan Allah. Kenapa? Karena itu adalah goal akhir kita. Yesus sebagai Raja. Shalom, kerajaan Allah itu goalnya. Dia sempat ditanya muridnya, tolong ajari kami berdoa. Di Matius pasal 6. Yesus mengajari mereka berdoa, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Waktu dia mau disalib ditanya oleh Pilatus, jadi engkau ini raja. Yohanes 18 ayat 37, Yesus berkata, untuk itulah aku datang ke dunia ini, aku lahir ke dunia ini. Jadi goal dari semua amanat agung adalah kerajaan Allah datang di atas bumi. Nomor 2 dikatakan dia menampakkan diri ke beberapa orang untuk membuktikan bahwa dia bangkit. Kita semua tahu kebangkitan Yesus itu competitive advantage kita sebagai orang Kristen. Tidak ada kepercayaan lain di mana Tuhannya bangkit dari mati. Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, semua ini sia-sia. Modal kita bahwa kita akan menang apa? Yesus bangkit. Itu yang bedakan kita dengan sisa dunia ini, Yesus bangkit. Jadi Yesus ingin meyakinkan muridnya, kamu akan menang karena tidak ada orang di dunia ini, agama apapun, di mana Tuhannya hidup dan ada di tengah-tengah kita. Yang ketiga, sebelum dia naik ke surga, dia mungkin mikir, ini bayangan saya, hari 40 mau ngapain ya? Mau naik ke surga, mau ngapain acaranya? Kalau dia mau menampilkan dirinya di langit dengan seluruh pasukan surga, bisa enggak? Bisa. Dia Tuhan. Tapi hari ke-40 dia putuskan untuk makan dengan 11 muridnya. Pada saat dia makan, dia katakan, jadikan seluruh manusia, umat manusia muridku. Ta'etne, semua orang jadikan mereka muridku. Kenapa kok Yesus ngomong ini di ujung sekali? Kok kenapa bukan saat pertama, hari pertama sekolah, hari kedua? Kenapa pada saat sebelum dia naik ke surga dia ngomong hal yang paling penting ini? Jadikan semua orang muridku. Hari ini dalam penelitian yang nanti diseminarkan, mungkin 80% ya, orang yang diteliti, yang sudah kita teliti bulan lalu ini, tidak tahu, saya belum tahu pertatanya berapa persen yang memuridkan, tapi 90% yang memuridkan hanya memuridkan orang dalam gereja atau gerejanya orang lain. Padahal Matius 28 mengatakan jadikan semua orang itu artinya ya semua orang, semua agama, semua umur, semua kelamin, semua apa. Tapi kita menangkapnya kalau misalnya pemuritan hanya dalam gereja, maka amanat agung harus bunyinya, pergilah ke semua gereja, jadikan mereka muridku. Tapi Yesus berkata dalam Matius 28, pergilah, jadikanlah semua orang. Tapi kenyataannya hari ini di seluruh dunia, ya, yang saya tahu, 90% gereja lebih hanya memuridkan yang di dalam gedung gereja saja. Padahal perintahnya yang di luar sana. Nah, kadang kita pikir perintah Tuhan memuridkan itu seakan beban.
Padahal sesungguhnya itu berkat. Karena apa? Saya percaya bahwa berdoa tiap hari itu penting, bagus, dan harus. Baca Alkitab itu harus, bagus, dan penting. Tapi untuk bertumbuh, cara satu-satunya adalah dengan menolong orang lain bertumbuh. Yaitu memuridkan. Di dunia pun orang kenal guru yang terbaik, cara belajar yang terbaik kalau kita ngajari orang lain. Ada pepatah mengatakan, salah satu cara yang paling baik untuk nyetak pemimpin itu lewat peneladanan. Saya tidak setuju. Menurut saya, satu-satunya cara untuk nyetak pemimpin itu peneladanan. Itu sebabnya dari awal, waktu Yesus manggil Petrus, Yesus manggil Andreas, Yesus manggil yang lain, dia cuma bilang, follow me. Ikutlah teladanku. Ya. Nah, menurut saya kalau sampai kita tidak memberi kesempatan, ini jawaban buat yang keempat juga buat saya, yang penting adalah kalau setiap anak remaja tidak hanya asal melayani kunjungan ke rumah sakit, tapi mereka harus menjadi penjaga saudaranya. Harus memuridkan orang lain. Pada saat dia menolong orang lain bertumbuh ke arah Kristus, maka dia akan bertumbuh ke arah Kristus. Ya. Buat saya, menurut saya mungkin belum banyak yang belum mengerjakan, banyak melibatkan remaja, pemuda di dalam pelayanan, aktivitas macam-macam. Tapi yang saya sebut sebagai pelayanan tadi adalah setiap kita umur berapapun juga kita punya kewajiban untuk memuridkan orang lain. Dan itu untuk kepentingan kita. Pada saat kita memuridkan orang lain, kita makan seperti Yohanes 4:34. Pada saat kita menolong orang lain, kita menjadi lebih maju di dalam Tuhan. Jadi kami sedang mengembangkan program namanya Unleash tadi, yang intinya adalah setiap remaja, menurut saya semua problem di dunia ini, dosa, malapetaka, sumbernya satu, selfishness, egoisme manusia. Pemuritan itu memerangi egoisme di akarnya. Setiap orang harus memikirkan pertumbuhannya orang lain, jangan pertumbuhan dirinya sendiri. Ya, kalau itu dikerjakan, saya rasa akan lain ceritanya. Waktunya mungkin habis. Baik.